Balas. Siap. Dia di balik bukit, di balik ini, Bang. Balik pohon ini. Cuman suara. Saya juga telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI dan Kepala BIN tentang gugurnya Kabinda Papua, Brigjen TNI Igusti Putudani Nugraha Karya SE, dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Tambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada Minggu sore, 25 April 2021. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brigjen TNI Igusti Putudani mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanan Brigjen TNI Igusti Putudani. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Jadi yang dinyatakan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan,
dan mengorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Berjumpa kembali dengan saya di Johan Haidar Channel. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Mudah-mudahan Anda dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini viral terjadi suatu buah perkara yang sungguh tidak mengenakan bagi kita, khusus umat muslim, yang mana pada hari kemarin salah seorang tokoh aktivis ormas Islam, ex-ormas Islam, yang mana beliau juga adalah salah seorang penasihat hukum. Beliau adalah seorang advokat yang memang paham tentang masalah hukum, sampai kemudian beliau justifikasi, kemudian dituding sebagai bagian daripada agenda teroris yang ada di Indonesia, khusus di wilayah Jakarta. Dan kemudian beliau ditangkap oleh Detesmen 88 dibawa ke Mabes Polri dan dituding sebagai bagian daripada teroris. Beliau adalah Pak Haji Munarman. Beliau adalah salah seorang advokat yang senior. Dan kemudian akhir-akhir ini beliau aktif di salah satu ormas Islam, yaitu Front Pembela Islam dulu, dan sekarang yang mana sering dipopulerkan sebagai Front Persaudaraan Islam yang dipimpin oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Dan kemudian beliau menjabat sebagai Sekum, ya, Sekretaris Umum. Lucunya ditangkap dengan begitu semena-mena dan kemudian malah menggeruduk ke bekas markas sekretariat markas besar Front Pembela Islam di Petamburan. Aparat datang daripada Polri dan juga TNI, Detesmen 88 yang langsung melakukan tindakan dan membawa fakta-fakta bukti yang katanya itu adalah salah satu bentuk serbuk-serbuk, ataupun juga ada yang berbentuk cairan yang katanya itu bisa digunakan sebagai bahan peledak, yang entahlah seperti apa sebenarnya. Nah, karena kalau bagi kami sebagai umat muslim tidak meyakini kalau misalkan ada bagian daripada agenda-agenda di Front Pembela Islam dulu yang berkaitan dengan terorisme, sama sekali tidak mempercayai hal tersebut. Entahlah itu tujuan dari mana dan siapa yang memframing jahat busuk seperti itu. Dan lucunya, yang seharusnya pemerintah itu gencar menghajar separatis, atau yang lebih identik kita mengatakannya sebagai teroris di Papua. Mereka dengan nama organisasi Papua Merdeka, dan kemudian diberikan nama oleh pemerintah sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata. Yang mana menurut rakyat, menurut kami kurang tepat, atau katakanlah tidak tepat. Karena mereka sudah melakukan tindakan pembunuhan, melakukan perampokan, perampasan hak, teror, dan lain sebagainya secara brutal dan masif kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah dan juga kepada aparat. Bahkan akhir-akhir ini terjadi satu buah hal, yaitu pembunuhan, penembakan kepada salah seorang kabinda, ya, salah seorang kabinda daripada TNI. Beliau ditembak oleh separatis Papua, OPM, yang katakanlah kita sebut teroris OPM. Dia adalah seorang kabinda, dan juga beberapa hari yang lalu terjadi, dan juga beberapa minggu yang lalu terjadi pembunuhan terhadap aparat-aparat keamanan, baik itu dari TNI ataupun juga Polri. Sudah berkali-kali terjadi pembunuhan terhadap para pekerja, pembunuhan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh OPM tersebut. Maka sudah pantas dari dulu disematkan sebagai teroris, bukan baru-baru hari ini muncul, ya, baru hari ini muncul penyematan kata teroris kepada OPM, yang mana disampaikan langsung oleh Bapak Mahfud MD, dan sekarang sudah fix pemerintah menyatakan bahwa OPM adalah teroris yang akan diberantas. Nah, ini adalah sebuah hal
baru ya menurut kami ya lumayan lah daripada tidak sama sekali. Dan menurut kami itu sungguh sangat telat. Seharusnya dari dulu, bukan malah menuding nyasar kemana-mana, mengatakan bahwa ini teroris ini, padahal kebanyakan itu bukan teroris ya, bukan bagian daripada agenda-agenda yang sebetulnya hanya sebuah grand strategy semata lah, entah untuk politik entah atau apa, yang akhirnya menjadi korban adalah umat Islam. Teroris selalu disematkan kepada umat Islam, sementara kepada OPM dari dulu tidak. Baru kali ini kita mendengar langsung ya dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa OPM adalah teroris dan akan diberantas secara masif oleh pemerintah ya. Itulah yang sudah kami dengar dan kami saksikan, dan ini adalah sebuah wahana perjuangan bagi Mabes Polri khususnya yang menangani bagian terorisme, yaitu Detasemen Khusus 88 Anti Teror ya, Densus 88 ya, yang akan menanganinya. Selamat berjuang ke Papua. Oke, kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD melalui pidatonya siang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Jadi yang dinyatakan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Nah, berdasar definisi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil. Saudara, sikap pemerintah dan rakyat Indonesia termasuk rakyat Papua itu sudah tegas, berpedoman pada resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504 tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua. Maka Papua termasuk Papua Barat itu adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Resolusi Majelis Umum PBB pada waktu itu tidak ada satupun negara yang menolaknya. Semuanya mendukung
dan setuju hasil penentuan pendapat rakyat tahun 69 bahwa Papua atau Papua dengan Paperanya itu sudah menjadi bagian sah dari negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setiap kekerasan, tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kita nyatakan sebagai gerakan teror. Dan secara hukum pula kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita. Selain resolusi PBB tahun 2500 nomor 2504 tahun 1969 itu berdasar laporan yang dihimpun atau diformulasikan kemudian oleh Menteri Luar Negeri, di dunia internasional ini sekarang tidak ada satu forum resmi pun yang mau membicarakan lepasnya Papua dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di PBB juga sudah tidak pernah lagi, di forum-forum apapun tidak pernah, bahwa mungkin ada orang yang datang ke sebuah parlemen lalu diterima tapi tidak diagendakan sebagai pengambilan keputusan, itu iya. Masalah Papua yang sekarang sedang kita tangani dengan sebaik-baiknya adalah masalah isu penataan lingkungan hidup, isu kesejahteraan dan sebagainya, bukan isu kemerdekaan. Sehingga kita sudah mengeluarkan impres, pemerintah sudah mengeluarkan impres nomor 9, impres nomor 9 tahun 2020 yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata. Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua, tetapi ada tindakan penegakan hukum. Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Karena berdasar hasil survei, lebih dari 92% mereka pro Republik. Kemudian hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi, sehingga mereka itu melakukan gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada. Pak. Izin Pak Dian dari Harian Kompas.